Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 8 A, B, C, dan D yang Pak Tama sayangi dan Pak Tama banggakan, ketemu lagi dengan Bapak. Akan Pak Tama coba ulas kembali, ya, Pak Tama ulas kembali bab mengenai relasi dan fungsi. Sebenarnya materi ini sudah Pak Tama bagikan di e-learning. Bagi yang belum mendownload atau belum mengambil materi tersebut di e-learning, silahkan mengambil sesuai dengan alamat yang Pak Tama bagikan minggu yang kemarin. Oke, akan Pak Tama jelaskan mengenai dua subbab ini, relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi. Apa sih yang dimaksud dengan relasi? Sebenarnya kalian tidak asing sih mengenai kata dari sebuah relasi. Misalkan bagi pebisnis, biasanya kita menggunakan kata relasi, antara relasi A dan relasi B. Ya, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konsep relasi dan bagaimana cara menyajikan relasi tersebut. Satu persatu kita bahas. Ada sebuah cerita, ada beberapa anak, yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara, sedang berada di toko buku dan membeli beberapa buku. Ada buku yang sama dan ada yang berbeda. Kita kumpulkan, kita misalkan A adalah himpunan dari nama siswa dan B adalah jenis buku yang dibeli. Ketika kita kumpulkan, kita sajikan. Coba kita sajikan dalam bentuk kolom. A yaitu nama-nama anak, sedangkan B adalah buku yang dibeli. Relasi. Relasi itu sebenarnya kata ataupun kalimat untuk menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Coba kita relasikan atau kita buat kalimat untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Cocok atau tidak? Misal, Risa memakan novel. Cocok atau tidak relasi tersebut? Tentunya tidak. Misalkan, Santi suka buah novel. Cocok atau tidak? Tentunya tidak. Nah, menurut kalian, kalimat apa yang cocok untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B? Coba kita teliti satu persatu. Risa, buku yang dibeli adalah novel. Cocok atau tidak? Santi, coba, Santi, buku yang dibeli adalah novel. Adib, buku yang dibeli adalah buku komputer. Selain itu, Adib juga membeli atau buku yang dibeli adalah kesehatan. Sedangkan Bara, buku yang dibeli adalah buku pertanian. Cocok dan tentunya kalimat tersebut. Jadi, relasi untuk menghubungkan antara kolom A dengan kolom B ataupun relasi yang digunakan untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B yang cocok adalah buku yang dibeli. Jadi, relasi antara himpunan A dan B yaitu buku yang dibeli. Jadi, relasi itu adalah hubungan. Pak Tama tegaskan kembali, relasi adalah hubungan. Pak, seandainya nanti dibalik gimana? Yuk kita pelajari satu persatu. Bagaimana? Tadi sudah kita pelajari. Untuk relasi A ke B, yang paling tepat adalah buku yang dibeli. Jadi, Risa dan Santi, buku yang dibeli adalah novel. Pak, pertanyaannya apakah boleh dibalik B-nya berada di sebelah kiri sedangkan A di sebelah kanan? Boleh. Tetapi ini nanti relasinya mungkin akan berbeda, bergeser sedikit. Kita coba. Himpunan B ke himpunan A. Seandainya kalimatnya masih tetap relasinya, novel, buku yang dibeli Risa dan Santi. Janggal bukan? Buku komputer dan buku kesehatan, buku komputer dan buku kesehatan, buku yang dibeli Adib. Janggal kan? Maka relasi itu akan berubah. Bagaimana? Kita pikirkan beberapa kalimat sudah Pak Tama simpulkan di sini.
Yang paling tepat adalah siswa yang membeli. Jadi relasi untuk menghubungkan B ke A yaitu siswa yang membeli. Coba kita hubungkan. Novel siswa yang membeli adalah Risa dan Santi. Buku komputer dan buku kesehatan relasinya siswa yang membeli Adit. Buku pertanian siswa yang membeli adalah Bara. Ya, itulah yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah sebuah kalimat yang menghubungkan antara himpunan yang sebelah kiri dengan himpunan yang sebelah kanan. Ya, lanjut. Bagaimana menyajikan sebuah relasi? Ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Yang pertama nanti menggunakan diagram panah. Yang kedua kita pasangkan. Yang ketiga yaitu diagram kartesius. Kita bahas satu persatu sajian relasi dalam bentuk diagram panah. Yuk. Himpunan A tadi ada kumpulan dari himpunan nama-nama anak, sedangkan B adalah buku yang dibeli. Ya, berdasarkan cerita yang ada di depan, untuk himpunan atau relasi A menuju ke relasi B, yaitu buku yang dibeli. Coba kita baca satu persatu antara relasi tersebut. Dalam diagram panah nih. Risa, buku yang dibeli novel. Santi, buku yang dibeli juga novel. Adip, buku yang dibeli buku komputer. Adip selain membeli buku komputer, dia juga membeli buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Cocok bukan? Relasi antara A menuju ke B dengan relasi buku yang dibeli. Tadi dibalik, bagaimana Pak seandainya B-nya di sebelah kiri sedangkan A-nya berada di sebelah kanan? Boleh, tapi berubah relasinya dari buku yang dibeli menjadi siswa yang membeli. Kalau yang ini kita menggunakan relasi yang sebelah kiri ini tentunya tidak cocok. Kita coba. Novel, buku yang dibeli Risa. Janggal kan? Buku komputer, buku yang dibeli Santi. Maka ketika tidak cocok relasi ini berarti kita perlu mengubahnya. Apa relasi yang tepat? Yaitu siswa yang membeli. Coba kita perhatikan kalimatnya. Novel, siswa yang membeli adalah Risa. Buku komputer, siswa yang membeli adalah Santi. Ya kan? Buku kesehatan, siswa yang membeli adalah Adip, sedangkan buku pertanian, siswa yang membeli adalah Bara. Nah, inilah cara menentukan dari sebuah relasi dengan menggunakan diagram panah. Selain menggunakan diagram panah, kita juga bisa menyajikan relasi ini dalam bentuk pasangan berurutan. Mudah, ya. Misalkan yang ini, buku yang dibeli, kita relasikan Risa dalam kurung, Risa dalam kurung, novel. Santi kita sandingkan dengan novel karena Santi membeli atau buku yang dibeli adalah novel. Dan selanjutnya bagaimana dari himpunan B menuju ke A? Sebaliknya, berarti novel, Risa, novel Santi, buku komputer Adip. Ya, tentunya sudah jelas. Penyajian yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Mudah. Yang horizontal bisa dalam bentuk himpunan A, sedangkan yang vertikal dalam bentuk himpunan B. Pak, bagaimana kalau dibalik? Boleh atau tidak? Boleh. Kita kasih contoh, yang sebelah kanan, yang horizontal adalah himpunan B, sedangkan yang vertikal adalah himpunan A. Tinggal kalian memasangkan. Misalkan tadi, di sebuah cerita yang tadi, Risa, buku yang dibeli adalah novel. Berarti kita kasih tanda titik dalam diagram kartesius tersebut. Mudah bukan? Yuk, selanjutnya contoh nanti akan Pak Tam bahas besok. Selanjutnya kita akan memahami mengenai fungsi. Ada beberapa subbab atau materi yang kita pelajari dalam fungsi tersebut. Yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan fungsi. Yang kedua itu fungsi korespondensi satu-satu. Kelihatannya menarik ini korespondensi satu-satu. Yang ketiga, notasi fungsi daerah asal, dan berikutnya yang paling terpenting yaitu fungsi linear. Ini nanti akan sering muncul sebenarnya di ujian nasional mengenai
fungsi linear, seandainya ujian nasional ini akan tetap ada. Ya, yang pertama, memahami